Sopan. Keyakinan kelas. Jadi aturan di kelasnya kelompok A3. Tadi ada yang bilang tolong menolong, berbagi, membuang sampah di tempatnya, saling menyayangi, duduk di karpet, mengembalikan barang pada tempatnya, dan berbicara sopan. Berarti aturan yang ada di sini, kesepakatan kelas yang ada di sini dilaksanakan bersama-sama, dilaksanakan guru dan juga dilaksanakan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala TK Bintang 9, Ibu Zubaidatul Aiza. Yang terhormat Ibu Kepala Playgroup, Ibu Nuril Istiqomatul Mahfirah. Yang saya hormati Ibu Dewan Guru Bintang 9 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan pengimbasan modul 1.4 guru penggerak dalam keadaan yang sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kami tujukan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita ke dalam jalan yang terang benderang, yaitu agama Islam. Di sini saya akan kegiatan pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Zubaidatul Aiza, yang telah memberikan motivasi, dorongan, dan juga fasilitas kepada saya, dan juga terima kasih kepada semua Ibu Dewan Guru yang telah datang dalam pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Pengimbasan modul 1.4 budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Budaya positif, budaya adalah kebiasaan, sedangkan positif yaitu kebaikan. Jadi budaya positif yaitu nilai-nilai kebaikan yang ada di lingkungan sekitar, di kelas maupun di sekolah. Latar belakang dalam budaya positif. Sekolah sebagai salah satu institusi pembentukan karakter pada anak dalam membangun budaya positif. Budaya yang mengakar kuat dan menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan secara kontinu dan sadar oleh semua warga sekolah.
Suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Dengan lingkungan yang kondusif, maka akan tercipta pembelajaran yang menyenangkan tanpa adanya suatu beban tapi suatu kebutuhan. Maka dari itu, terbentuklah budaya positif. Budaya positif artinya nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Disiplin positif. Disiplin positif di sini merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab, rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungan. Diterapkan disiplin positif seperti tata tertib yang ada di sekolah, misalnya berangkat ke sekolah pukul 8 atau memakai seragam sekolah dengan rapi, berpakaian yang rapi, pakai sepatu, itu tata tertib. Tapi di sini disiplin positif itu yaitu disiplin yang melibatkan murid antara guru dan murid. Yang di sini yang dimaksud dengan disiplin positif itu. Kalau yang tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah biasanya dibuat oleh seluruh warga sekolah, baik kepala sekolah, guru maupun komite. Kalau yang di sini disiplin positif dibentuk oleh guru beserta murid atau siswa. Disiplin positif di sini saya ambil yang tentang nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Di sini selain profil pelajar Pancasila, yaitu nilai-nilai kebajikannya yaitu kejujuran, tanggung jawab, dan juga bernalar kritis. Di sini kemarin semua sudah, insya Allah sudah memahami tentang profil pelajar Pancasila. Kemarin saya sudah melaksanakan kegiatan yaitu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas yaitu sebuah aturan untuk kelas kita sendiri yang dibuat bersama guru dan murid. Di sini jadi pertama anak kita gali ini kelas impiannya seperti apa. Pertama kita gali, kemudian setelah kita gali baru kita menuliskan. Kalau untuk TK itu guru yang menuliskan. Untuk yang TKP, kalau yang sudah bisa menulis, bisa menuliskan di selembar kertas kecil. Tapi untuk yang SD, SMP dan tingkat selanjutnya bisa menulis sendiri. Setelah itu kita mengkerucutkan. Setelah semua impian kelasnya sudah ditulis, kita mengkerucutkan ke dalam yang sama. Kita jadikan satu. Setelah kita jadikan satu, baru kertas tersebut kita tempel. Anak-anak yang menempel sendiri. Jadi ini kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibentuk oleh anak dan guru. Dan keyakinan kelas gunanya juga untuk guru. Jadi bukan hanya murid saja, tapi guru juga harus mematuhi keyakinan kelas yang telah dibentuk bersama-sama. Tidak perlu banyak-banyak untuk keyakinan kelas. Yang penting anak memahami, anak mengetahui, dan anak mengerti apa itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini setelah kita bentuk keyakinan kelas, besoknya bisa kita bicarakan lagi, bisa kita ulas lagi bahwa keyakinan kelas kita kemarin itu seperti ini. Jadi bisa kita bacakan lagi keyakinan kelas itu. Jadi anak-anak juga biar memahami. Dan keyakinan kelas ini bisa ditempel di dinding yang bisa terlihat oleh anak. Yang dibutuhkan yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu yang pertama kebutuhan dasar manusia
manusia atau survival. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Bu, saya lapar. Ayo Bu, kapan kita makan? Nah, itu termasuk salah satu kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan dasar manusia yang survival. Nah, dan kita juga mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, bagaimana cara kita atau bagaimana posisi kita sebagai guru, posisi kontrol kita sebagai guru ke anak, sebagai penghukum. Yang kedua, apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah? Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Atau yang kelima, sebagai manajer. Di sini kemarin saya mencoba menerapkan 5 posisi kontrol guru, salah satunya yaitu sebagai manajer. Satu, murid yang terlambat datang ke sekolah. Ke sekolah masuknya pukul 8 dan murid tersebut datangnya pukul setengah 9. Kita ajak murid itu berbicara, tapi berbicaranya tidak ada yang lain, atau misalnya kita panggil waktu jam istirahat atau pada waktu pulang sekolah. Pertama kita tanya anaknya, kemudian baru kita gali. Nanti kita melakukannya melalui segitiga restitusi. Setelah kita mengetahui posisi kontrol apa yang seharusnya dilakukan guru, kita melaksanakan segitiga restitusi terhadap anak. 3 sisi restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini menstabilkan identitas maksudnya hal terbaik apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh murid dalam berperilaku baik dengan teman sebaya maupun orang lain. Jadi tadi tentang posisi guru, posisi kontrol guru sebagai manajer. Yang pertama kita memanggil anaknya, yaitu yang kita menanyakan stabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah yaitu murid belajar menemukan alasannya melakukan sebuah perilaku yang kurang sesuai dengan harapan. Jadi kemarin saya menanyakan salah satu siswa yang terlambat. Jadi anaknya mengetahui kenapa saya terlambat. Jadi anaknya mengetahui sendiri, oh ternyata saya karena bangunnya kesiangan Bu, karena saya gosok giginya selalu malam, saya tidurnya malam-malam. Jadi kita tidak langsung, kenapa kamu berangkatnya kesiangan, langsung dihukum. Tidak seperti itu untuk segitiga restitusi ini. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan yaitu yang telah dibentuk pada awal tadi, yaitu keyakinan kelas. Nah, anaknya kita tanyai, bagaimana kalau terlambat sekolah? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah dibentuk? Nanti anaknya akan bicara sendiri. Jadi, oh tidak sesuai Bu, tidak sesuai dengan keyakinan. Nah, setelah itu kalau nggak sesuai, harus bagaimana, solusinya bagaimana? Kemudian anak tersebut nanti bilang, oh itu Bu, aku tidurnya sore. Kemarin saya tanya seperti itu, jawabannya aku tidurnya sore-sore, tidurnya siang-siang saja Bu, bangunnya pagi-pagi biar tidak terlambat. Akhirnya kita bisa mengetahui alasan anak tersebut kenapa berangkatnya kesiangan. Kemarin saya melaksanakan 2 permasalahan segitiga restitusi. Besok saya lihatkan yang tentang video segitiga restitusi. Kepada murid, apa yang harus kita tanyakan? Di sini ada beberapa contoh pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada murid kita. Misalnya ada muridnya yang bertengkar. Nah, jadi tidak langsung kita seperti ini. Misalnya si Andi
dengan si Anton bertengkar. Oh ya sudah, ayo sekarang minta maaf. Tidak seperti itu. Ternyata di sini. Jadi ternyata di sini itu bukan kita langsung, ayo sudah sekarang kita minta maaf, bukan. Tapi kita mencari solusi. Jadi anaknya mengetahui, oh ternyata sikap saya seperti ini itu tidak baik. Jadi anaknya mengetahui sendiri. Jadi tidak langsung, oh ya sudah kita minta maaf, ya sudah selesai. Tidak seperti itu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi Bu Guru bisa menanyakan salah satu, misalnya Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah tadi pengertiannya yaitu murid belajar untuk menemukan alasannya kenapa melakukan sebuah perilaku yang kurang sesuai. Jadi di sini Bu Guru bisa menanyakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu pasti bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi di sini anak mengetahui, memahami, oh ternyata perilaku yang telah saya perbuat tadi itu ternyata tidak sesuai. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas kita, atau apa yang kita percaya di keyakinan kelas kita? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Jadi nilai-nilai yang sudah disepakati kemarin, yang keyakinan kelas kemarin, itu apa saja? Jadi kita bisa menanyakan kembali, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah dibuat tadi? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi di sini anak akan mengetahui, oh berarti setelah saya berbuat seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Anak bisa mengetahui sendiri.